Sistem Informasi Geografis ke-7. Styling Simbologi Peta Vektor Poligon. Pengertian styling. Dalam Quantum GIS, style adalah cara visual kartografi yang memperhitungkan fitur individu dan tematik layar. Ini nanti mencakup karakteristik dasar simbologi seperti warna dan isian, parameter outline, dan penggunaan marker. Serta nanti juga termasuk rendering tergantung skala, transparansi lapisan, interaksi dengan lapisan lain, dan pelabelan. Style yang dipilih dengan baik menyederhanakan persepsi dan keterbacaan data, sehingga penting untuk mempelajari cara bekerja dengan style agar dapat mewakili data spasial dengan cara terbaik. Dalam istilah sederhana, pelajari cara membuat peta dengan eye-catching ya, yang mudah dilihat gitulah kira-kira ya. Nah, kita nanti akan membahas layer vektor dan raster secara terpisah ya, karena stylisasinya nanti mereka memiliki beberapa fitur yang unik, artinya berbeda ya. Nah, untuk persiapan belajar ya, materi ini hanya membahas styling simbologi peta vektor poligon ya, poligon saja, sementara nanti yang lainnya akan dibahas pada video pembelajaran yang lainnya, karena ada sejumlah keunikan atau perbedaan-perbedaan khusus ya antara jenis dari data geografisnya ya. Jadi nanti yang garis, yang titik dengan yang poligon nanti akan berbeda ya. Walaupun sedikit ya, tapi nanti kita secara khusus akan kita bahas ya pada video yang berbeda-beda. Nah, sedangkan pembahasan styling simbologi peta raster dan vektor lainnya ya akan dibahas pada video yang lainnya. Pembelajaran simbologi styling peta vektor akan dibagi menjadi 3, yaitu vektor poligon, vektor garis, dan vektor titik. Nah, kali ini kita fokus ke vektor poligon ini dulu. Untuk mempermudah pembelajaran, nanti disediakan 3 peta file SHP dengan jenis yang berbeda yang dapat diimpor ke dalam proyek ya. Jadi nanti tidak hanya 3 saja sih yang saya demonstrasikan, nanti ada beberapa, yaitu dari Rupa Bumi Indonesia ya, yang Kabupaten Semarang. Nanti mungkin juga saya demonstrasikan dari yang peta Jawa Tengah juga ya. Nah, langkah-langkahnya nanti silahkan import file SHP yang disediakan ya. Nanti saya sediakan file SHP RBI Kabupaten Semarang ya. Sehingga nanti akan tampil seperti berikut ya. Karena nanti ini sudah mulai demo ya. Ini langsung saya tunjukkan demonstrasinya. Demonya kita akan menggunakan Quantum GIS versi 343 ya. Kita jalankan. Kemudian kita asumsinya akan membuat proyek baru ya. Nah, dalam proyek baru ya, ini kita simpan ya, pastikan kita simpan. Untuk saya simpan di folder demo ya, demo SIG 2025 ya. Saya simpan dalam satu folder ya di sini. Demo yang ke-7 ya. Oke ya, ini saya kasih nama saya demo 7 ya, kemudian Priyadi seperti itu ya. Nah, setelah itu ya kita buka ya beberapa file ya berekstensi SHP ya. Nah, karena di sini sudah saya siapkan ya, kita langsung menuju ke file yang dimaksud ya. Di sini nanti kita masuk ke folder demo ya. SIG 2025. Kemudian di sini ada semua file peta SHP. Nah, ini ya. Ini yang batas Dukcapil ya. Kemudian ada Kabupaten Semarang juga. Nanti yang disediakan teman-teman bebas mau pilih yang mana ya. Nah, ini nanti ada semua peta ya. Nanti usahakan mewakili ya peta-peta SHP yang mewakili poligon, garis, dan titik ya. Nah, coba kita sekarang load yang ini ya. Ini garis ya, ini administrasi LN ya. Ini kita cek, ini garis ya. Nah, kita kalau mau melihat ya ini data apa sih ya, kita bisa lihat di atributnya ya. Kalau LN itu ternyata di sini nomor objek ya, nama-nama desa, kemudian remarknya batas wilayah administrasi ya. Kemudian kita lihat data-data yang lainnya lagi ya.
Coba kita lihat di sini. Ini kalau tidak salah batas desa ya. Oke, mungkin bisa cek yang lainnya juga ya. Ini administrasi desa AR. Nah, AR ini poligon ya ternyata ya. Agri kebun, agri ladang ya. Nanti yang lain-lainnya bisa di-load ya. Kemudian biar itu ya variatif ya datanya ya. Kita masukkan yang ada titiknya ya. Misalnya di sini kita masukkan yang industri. Nah, industri ini ya. Industri sedikit sekali datanya ini ya. Mungkin ini kita taruh paling bawah yang poligon ya. Nah, yang lainnya nanti ada di atasnya ya. Ini bisa. Nah, ini. Nah, yang garis itu ternyata datanya mirip ya dengan data yang poligon desa. Tapi kita biarkan dulu ya. Kita cari coba data-data lainnya. Nah, ini generator listrik titik ya. Kemudian jalan. Nah, kalau jalan pasti garis ya di sini ya. Jalan LN. Nah, ini dia. Ini jaringan jalan ya. Mungkin yang ini kita hapus saja ya. Nah, sehingga nanti kita punya peta batas administratif ya, kemudian peta generator listrik, peta industri ya, dan nanti ada peta jalan ini ya. Nah, kemudian kita fokus nanti yang poligon yaitu administrasi desainnya. Nah, kita lanjut ya, mengikuti petunjuk di sini ya, sehingga nanti pembelajaran kita lebih sistematis. Nah, selanjutnya dalam simbologi poligon nanti ada yang pertama adalah single simbol. Nah, pilihan ini nanti membolehkan kita untuk memilih sebuah style single yang akan diaplikasikan pada semua fitur di layer. Karena ini adalah dataset poligon, kita mempunyai dua pilihan dasar. Kita dapat fill poligon atau kita dapat men-style hanya dengan outline. Nah, nanti kita dapat memilih opsi berpola dotted juga dan nanti bisa klik OK ya. Nah, single simbol ya dalam Quantum GIS yang versi 28 nanti tampilannya seperti ini ya. Kita masuk ke properties, kemudian kita masuk ke style ya, kemudian kita pilih single simbol ya. Kemudian nanti kita pilih beberapa opsi yang ada di dalamnya ya. Nah, ini bisa juga nanti kita pilih color dotted seperti ini ya. Nah, untuk single simbol kita coba demonstrasikan dulu ya. Nah, ini kita coba masuk properties ya. Sebenarnya kita bisa langsung ke style ya, tapi kali ini kita masuk ke properties. Nah, ini bisa masuk langsung style seperti ini. Ini bisa juga, tapi biar lebih lengkap ya nanti beberapa pengaturannya ya. Nanti kita masuk ke yang properties ini, kemudian kita pilih tab simbologi. Nah, setelah itu kita coba masuk ke single simbol ini. Bawaannya adalah single simbol ya. Kemudian untuk colornya ya, misalnya di sini kita pilih warna pink atau seperti ini ya. Dengan opacity misalnya agak itu ya, agak transparan sebesar 80% lah ya. Seperti ini ya. Kemudian unitnya milimeter ya. Nah, berikutnya ya, kita pilih stylenya ya. Nah, di sini ya, proyek stylenya bisa kita pilih ya. Nah, ini termasuk nanti ada dot black ya. Nah, seperti yang ada di petunjuk ya. Kita coba cari yang dot saja. Nah, ternyata adanya di sini adalah dot black ya. Ini untuk Quantum GIS yang versi ini ya, versi 34 ya. Nah, ini seperti ini ya. Bisa kita coba klik OK. Nah, setelah kita klik OK ya, hasilnya nanti kurang lebih seperti ini ya. Nanti ya di dalam poligon desa ini ya akan ada titik-titiknya seperti ini. Itulah kalau kita set ya dengan simbologi dot black ya. Kita bisa merubah lagi, teman-teman nanti bisa eksplorasi ya. Misalnya single simbol ya, yang nanti kita gunakan gray ini juga bisa ya. Kita coba OK. Nah, kalau gray nanti kurang lebih hasilnya akan seperti ini ya. Oke,
Oke, selanjutnya kita ikuti petunjuk yang ada di sini ya, dari single simbol ya. Hasilnya tadi sudah terlihat ya, kurang lebih nanti seperti ini kalau menggunakan dotted ya. Tapi kalau kita menggunakan di sini ya, gradient ya, gradient nanti hasilnya seperti itu ya. Kalau saya sih sebenarnya lebih suka yang hashed ya, atau arsir ya. Nah, arsir seperti ini ya. Baik, kita lanjutkan pembelajaran yang ada di sini ya. Setelah single simbol ya, kita nanti bisa juga menggunakan simbol dikategorikan. Nah, pilihan simbol dikategorikan ini nanti akan mengisi warna peta yang dikategorikan berdasarkan kolom atribut yang dipilih ya. Nah, untuk memastikan pilihan atribut yang relevan, nanti silahkan periksa dulu atribut peta yang bersangkutan sebelum dilakukan styling. Jumlah kategori sebaiknya jangan terlalu banyak ya, karena nanti kalau terlalu banyak proses rendernya akan berat ya. Nah, ini ada keterangannya ya. Jika terlalu banyak ya, dan kapasitas komputernya yang digunakan tidak memadai ya, ini kalau tidak memadai sih ya, tapi kalau komputernya spesifikasinya bagus ya, oke-oke saja sih ya. Kemungkinan quantum keys-nya nanti akan error ya. Tapi kali ini ya, untuk di tempat saya biasanya ya, dengan jumlah data desa sekabupaten itu ya masih lancar-lancar saja ya. Oke, kita coba di sini, kita klik properties ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu di sini ada petunjuk lagi enggak ya. Nah, dikategorikan nanti kita pilih ya, stylenya dikategorikan ya, kemudian nanti kita pilih degradasi warna ya. Jadi nanti warnanya ya, dari warna yang paling mudah sampai warna yang tua ya, kemudian kita pilih klasifikasi ya. Tapi sebelumnya kita harus memilih kolom apa nanti di dalam data geografisnya yang akan kita gunakan sebagai kategorisasinya. Kemudian kita perlu klik klasifikasi ya, untuk klasifikasi berdasarkan kolom yang dipilih secara otomatis. Setelah itu kita konfirmasi prosesnya ya. Nah, nanti kurang lebih langkah-langkahnya seperti ini ya. Kita pilih categorized ya, ini kategorisasi ya dalam bahasa Indonesianya ya. Kemudian kita pilih datanya. Nah, ini kita kan belum tahu ya data mana yang unik ya, yang merepresentasikan dari data geografisnya. Untuk memastikannya ya, kita bisa klik ya open attribute tabel ini ya. Kemudian kita pilih ya mana yang paling unik ya. Tapi ternyata di sini kalau kita lihat adalah nama objeknya ya. Jadi masing-masing data di sini ya, masing-masing barisnya itu memiliki nama objek yang berbeda kalau kita perhatikan di sini. Oleh karena itu kita nanti akan menggunakan nama obj ini ya sebagai kategorisasi dalam stylingnya. Nah, ini kita klik properties ya, kemudian kita pilih kategorisasi ya, dan kita pilih ya value-nya dari nama obj ini ya. Kemudian simbolnya ya, nanti kita coba ya warnanya yang ini ya, yang lebih variatif ya, daripada nanti hanya arsir seperti ini ya. Kita coba yang CVD sini ya. Nah, setelah kita klik ya warna seperti itu ya, berikutnya kita klik classify ini ya. Nah, setelah di classify ya, kemudian kita coba klik OK. Ini simbolnya tetap arsir ya, kemudian color mapnya seperti ini. Kita coba klik. Nah, hasilnya nanti kurang lebih seperti ini ternyata. Warna arsirnya yang berbeda ya. Kita ya mungkin kalau peta-peta secara umum yang biasa kita lihat ya jarang juga sih sebenarnya menggunakan arsir ya. Tapi lebih sering menggunakan ini ya, pilihan yang ini ya, misalnya yang seperti ini ya. Nah, seperti itu. Nah, ini bisa kita konfigurasi simbolnya ya. Nah, sebelumnya kan kita menggunakan ini ya, menggunakan tadi ini proyek stylenya ini seperti ini ya. Nah, ini bisa kita rubah sih ya sebenarnya. Bisa menggunakan simple simbol seperti ini ya. Kita klik OK ya. Nah, setelah itu ya kita coba klasifikasi ulang ya. Ini yang quantum keys. Kita coba klasifikasi. Ini gradasi warna ya. Ini gradasi warna ya. Hasilnya nanti akan warna-warni seperti ini ya. Dengan tanpa arsir ya. Ini yang terjadi ya pada peta-peta yang biasa kita lihat ya di publik ya. Kita coba implementasikan ya. Nah, hasilnya nanti kurang lebih akan seperti ini ya. Warna-warni. Kalau menurut saya sih enak dilihat aja ya. Nah, ini
Ini coklat, kemudian di sini warna yang berbeda ya, sehingga kita tahu di sini ada desa-desa yang berbeda ya. Lanjut kita ikuti petunjuk yang ada di sini ya. Tadi untuk simbolisasi dikategorikan ya. Nah, berikutnya nanti juga ada simbolisasi graduated ya. Nah, simbolisasi graduated ini adalah simbologi yang membuat kita bisa memilah data menjadi sebuah kolom dengan kelas yang unik dan memilih sebuah style yang berbeda untuk tiap kelasnya. Misalnya kita akan mengklasifikasi simbol berdasarkan luas area. Kita bisa klasifikasi otomatis berdasarkan kolom tersebut dengan pengaturan yang presisi di belakang koma dan interval klasifikasi yang dapat dikustomisasi juga. Nah, nanti untuk graduated ya hasilnya nanti kurang lebih akan seperti ini ya. Sebenarnya yang mirip dengan yang ini ya, dikategorikan tadi ya. Namun dengan graduated ya, nanti kalau itu merupakan ukuran itu ya, angka ya, itu nanti akan kelihatan ya. Oke, misalnya sebelumnya kita lihat dulu data geografisnya ya. Oke, kita dulu ya struktur dari data geografisnya seperti apa ya, kita lihat dari tabel ya. Oke, ini yang nanti ada angka-angka yang merepresentasikan apa ukuran yang berbeda, ternyata tidak ada ya. Kita cek. Nah, ini ternyata ada SHP Lens ini ya, sama SHP area ya. Nanti kita gunakan ya, coba SHP Lens dulu ya. Atau SHP area lah ya. Oke, kita pilih properties ya. Kemudian berikutnya ya, kita pilih simbolisasinya yang graduated ya. Dan kita pilih di sini yang SHP area. Nah, seperti ini ya. Untuk pewarnaannya sama ya, tapi sebelumnya kita perlu klik klasifikasi dulu. Nah, hasilnya nanti kurang lebih seperti ini ya. Untuk ukuran ya, sekian sampai sekian itu nanti akan berwarna seperti ini. Kemudian sekian sampai sekian, nanti warnanya akan seperti ini. Jadi nanti akan ada beberapa daerah yang memiliki warna sama ya, dengan pengaturan yang seperti ini ya. Legend formatnya 1-2% ya. Kita coba implementasikan. Nah, hasilnya nanti kurang lebih akan seperti ini. Beberapa daerah ya yang memiliki lens yang sama ya, atau memiliki keliling yang sama itu nanti akan memiliki warna yang sama. Sementara beberapa daerah ya yang lainnya ya yang memiliki keliling yang kurang lebih sama ya pada range yang sama, itu nanti juga akan memiliki warna yang sama. Kemudian kalau area bagaimana? Kita coba ya. Kita coba di sini, tadi area ya, yang lens ya. Nah, tadi yang penjelasan tadi berarti yang area ya, sementara yang kita coba klasifikasi di sini yang sekarang yang lens ya, yang panjang ya, atau kelilingnya ya. Oke, nanti kurang lebih hasilnya seperti apa? Semestinya akan berbeda ya antara luas dengan ini ya, keliling ya. Nah, nanti kurang lebih hasilnya akan seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan ya. Graduated hasilnya kurang lebih seperti tadi. Kemudian berikutnya berdasarkan aturan atau ordered. Nah, simbologi berdasarkan aturan memungkinkan klasifikasi pengaturan simbol secara lebih fleksibel atau bahkan manual. Misalnya, dalam range sekian sampai sekian dengan angka pembulatan akan diberikan warna merah muda. Hal ini nanti bisa dilakukan dalam mode simbologi yang ordered atau aturan sendiri ini. Nah, nanti kita pilih ya yang berdasarkan aturan ya. Kemudian hasilnya nanti akan lebih seperti ini. Kita atur-atur sendiri ya. Kalau yang tadi secara otomatis ya. Jadi mirip-mirip ya yang dengan graduated ya sebenarnya ya. Cuma nanti kita lebih fleksibel saja ya. Ini rule base ya. Nah, ini aturan-aturannya ya bisa kita atur ya. Misalnya ini ya sampai 0,82 lah ya. Kita cancel dulu. Nah, ini misalnya kita coba atur ya bahwa yang ini ya nanti memiliki warna yang sama antara 0,012 sampai 0,082. Kita coba double klik di sini ya. Nah, di sini ya. Kalau kita lihat ya, ini sampai 0,07 ya. 0,11 sekian ya sampai 0,69 sekian. Nah, ini angkanya ya kita rubah menjadi 0,82 ya. 82.
Oke, kemudian kita klik OK. Ini sampai 0,82 ya. Seperti itu ya. Ini warnanya nanti akan coklat ya. Sehingga nanti yang ini tidak terpakai. Dan ini nanti kita coba hapus dengan cara seleksi ya. Kemudian kita pilih ini remove ya. Sehingga nanti range sekian sampai sekian akan berwarna coklat ya. Kita coba lihat hasilnya. Nah, yang coklat menjadi lebih banyak ya karena range-nya tadi kita perpanjang ya. Yang lainnya nanti teman-teman bisa coba ya. Ini nanti pengaturannya menjadi lebih fleksibel. Kemudian kita coba yang lainnya, yaitu nanti ada simbologi poligon terbalik. Nah, simbologi berdasarkan poligon terbalik memungkinkan pengaturan simbol di mana bagian luar poligon yang akan diberikan simbol. Sementara itu bagian poligonnya disimbolkan dengan netral atau putih. Ini terbalik ya. Nanti kurang lebih pengaturannya seperti ini ya, terbalik ya. Kemudian ini yang belakangnya kita pilih yang single simbol ya, atau nanti kita coba eksplorasi. Kita pilih properties lagi ya. Kemudian kita rubah menjadi inverted polygon. Terbalik itu artinya inverted itu. Ya, ini bisa rule base ya. Kita coba rule base dulu ya. Nah, nanti yang luar nanti akan memiliki warna, sementara yang di dalam akan ini warnanya akan itu ya, netral ya. Sebenarnya yang mengikuti yang di luar. Karena tadi ini transparan, sehingga nanti ini tembus ya. Kalau ya kita coba setting yang lainnya ya dengan menggunakan single symbol ya. Di sini seperti ini ya, dan opacity-nya 100% ya, maka nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, ini ya. Bagian yang ini ya, ada petanya itu akan diwarnai putih ya, sementara yang lainnya akan memiliki warna tertentu. Di sini adalah coklat ya. Tadi sesuai ketentuan yang kita berikan. Nah, di sini ya single symbol dan di sini coklat. Nanti kita bisa rubah untuk warna misalnya biru ya. Nah, nanti ini biasanya untuk kepentingan mau di tracing atau di blend dalam bahasa lokal saya ya. Baik, kita kembali ke sini ya. Kita lanjutkan ya. Nanti ada apa lagi? Nah, di sini berikutnya ada beberapa keterangan ya. Bahwa dalam QuantumGIS ya telah mendukung berbagai macam pre-render yang berbeda seperti dikategorikan ya, tadi kita sudah coba, berbasis aturan juga sudah kita coba. Kemudian perpindahan titik belum, nanti ada 25D rendering, heat map juga, dan lain-lain ya. Hal ini nanti memungkinkan untuk merepresentasikan kartografi tingkat lanjut. Selain itu nanti terdapat plugin yang tersedia juga. Nanti teman-teman silahkan eksplorasi lebih lanjut lah ya. Tapi dasar-dasarnya tadi sudah saya sampaikan. Seperti pada QuantumGIS 3GS. Ya, nanti ada seperti itu. Kemudian ada QuantumGIS Globe ya, yang memungkinkan untuk melihat dan mengekspor data QuantumGIS dalam dimensi yang ketiga. Meskipun plugin ini sangat berguna, mereka juga memiliki keterbatasan ya. Mereka tidak sepenuhnya terintegrasi dengan mekanisme styling QuantumGIS dan tidak dapat diintegrasikan ke dalam komposer cetak QuantumGIS ya untuk mencetak berkualitas tinggi. Nah, nanti untuk komposer kita pelajari pada video pembelajaran berikutnya. Berikutnya ya. Proyek pendanaan ini bertujuan untuk memperluas pre-render QuantumGIS yang 2.5D ini ya, maksudnya ya, dengan tampilan miring. Jadi nanti memungkinkan juga untuk membuat tampilan miring. Dimensi ketiga dari poligon dikontrol oleh atribut atau ekspresi dan sudut global. Representasi tersebut dapat dikombinasikan dengan pilihan gaya QuantumGIS yang lainnya, seperti level simbol, efek layer ya, kemudian kategori dan aturan. Aplikasi merender bangunan sesuai dengan ketinggian yang sebenarnya, miring dengan rendering Google Maps 2.5D. Atau peta tematik di mana poligon diekstrusi sesuai dengan atribut yang akan direpresentasikan. Jadi 25D ini merupakan salah satu plugin ya yang membantu proses rendering tingkat lanjut ya. Jadi belum saya jelaskan. Nanti tidak ada demo ya karena kapasitas laptop tidak memadai ya. Jadi nanti untuk yang 25D ini memang membutuhkan kapasitas laptop yang memadai ya, atau lebih tinggi ya dari saya, sehingga nanti ini saya hanya jelaskan secara teoritis saja bahwa ada fitur-fitur untuk melakukan proses styling poligon dengan rendering tingkat lanjut. Nah, selanjutnya ya, ini sebagai tambahan saja ya. Nanti kita bisa menambahkan juga annotation ya, dengan cara klik kanan di tempat kosong vektor toolbar ya. Nanti di sini ya. Kemudian aktifkan annotation toolbar.
Kemudian nanti annotation, nanti kita bisa menambahkan tag annotation-nya. Letakkan annotation tag dan tuliskan isinya. Nah, nanti biasanya untuk tugas nanti teman-teman diminta untuk menambahkan keterangan sesuai dengan identitas masing-masing ya. Nah, ini contohnya nanti kurang lebih seperti ini ya, kita letakkan di tempat kosong, jangan di sini ya. Kemudian kita klik ya, kita pilih di sini annotation toolbar ya. Nah, setelah itu ya akan muncul beberapa tambahan fasilitas, yaitu bisa menambahkan teks di sini ya, bisa menggunakan ini ya, atau bisa menggunakan ini. Tag annotation dalam rectangle, kalau yang ini tag annotation dalam point ya. Jadi ini kita gunakan yang rectangle saja ya. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, ini kita buat kotak seperti ini ya. Kemudian kita kalau masih klik lagi kan ini masih membuat kotak lagi. Ini kita klik escape ESC saja ya. Setelah itu ya kita seleksi ya kotaknya tadi ya. Nah, kalau masih seperti ini kita klik escape saja, kemudian kita pilih tanda ini ya, hand map ya. Kemudian kita seleksi. Untuk seleksinya ternyata tidak bisa menggunakan ini ya. Oke, tapi kita bisa menggunakan yang ini ya. Nah, setelah kita seleksi nanti akan muncul editor di sisi sini. Nah, di sini kita bisa memberikan teks ya, tambahan keterangan terhadap proyek peta kita. Misalnya di sini ya, dibuat oleh ya. Seperti itu. Nah, nanti untuk yang lainnya ya, seperti alignment dan lain sebagainya nanti silahkan diatur sendiri ya. Ini misalnya saya buat center seperti ini ya. Oke, nanti kurang lebih seperti itu ya. Untuk menambahkan annotation. Nah, nanti penting ya nanti ketika membuat proyek tugas ya, sehingga nanti hasilnya masing-masing siswa akan memiliki keterangan yang berbeda. Baik, kurang lebih demikian materi kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat ke depannya. Jika teman-teman ada pertanyaan, diskusi ataupun koreksi, silahkan disampaikan melalui kolom komentar atau saluran-saluran komunikasi yang tersedia. Untuk materi PDF dan file-file lainnya ya, nanti bisa bisa di-download ya melalui link yang disediakan. Demikian untuk video pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran yang lainnya.